Halo, kalau kamu nemuin video ini, mungkin kamu lagi capek atau lagi pengen berubah, tapi nggak tahu mulai dari mana. Tenang, kalian nggak sendiri kok. Yuk kita ngobrol. Kalian pernah nggak sih dengerin kalau Gen Z itu punya mental tempe atau mental lemah kayak stroberi gitu? Kali ini aku bakalan kayak memperluas pandangan teman-teman dan mungkin orang-orang di luar sana yang masih bingung kenapa sih aku tuh merasa mental aku mudah capek banget, mudah ngedrain banget gitu. Kayak padahal nggak ngapa-ngapain nih seharian di rumah, di kamar aja cuma scroll-scroll HP, tapi rasanya kayak capek banget ya hidup tuh. Kalian yang mau belajar dan mau ngecatet materi ini boleh banget ambil notebook kalian buat dicatat karena aku bakalan kasih kalian 5 alasan kenapa mental kalian tuh gampang banget capek, gampang banget lelah. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mungkin masih ada yang mikir ya Gen Z tuh apa? Jadi menurut dari Google AI, Gen Z atau generasi Z adalah kelompok demografi yang lahir di antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Dikenal sebagai digital native karena tumbuh besar bersama internet, media sosial, dan teknologi digital, membentuk karakteristik seperti mahir teknologi, kreatif, peduli isu sosial, dan fleksibel dalam bekerja. Namun juga rentan terhadap isu kesehatan mental karena tekanan di era digital yang serba instan. Nih, kalau dari pengertiannya sendiri, itu tuh sebenarnya kita adalah generasi yang terpapar banget nih sama media sosial, sama teknologi ya. Memang ada segi positif dan juga segi negatifnya ya. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin soal kenapa sih Gen Z tuh mudah banget capek mentalnya. Aku udah bikin garis besar dan juga rangkumannya di sini, jadi kita bisa bahas bareng. Yang pertama, overload ekspektasi ya. Yang pertama kita ada overload ekspektasi, dimana kita tuh sebagai Gen Z seringkali disuguhkan informasi-informasi dari teknologi yang mana banyak banget nih anak muda, influencer, atau mungkin orang-orang yang punya pengalaman mereka di mana mereka udah sukses dengan cepat. Terus ada juga berbagai macam orang, kayak orang-orang yang sukses juga memberikan insight sebenarnya bagus ya. Kayak kita harus punya passion kayak gitu. Tapi seolah-olah itu menjadi standar. Seolah-olah itu semua tuh jadi standar. Kalau kita nggak ngikutin mereka, kayaknya kita nggak bakalan sukses deh, kita nggak bakalan berhasil deh, kayak gitu. Kita harus produktif, kita harus bahagia, terus harus punya side hustle juga biar bisa sukses. Padahal tuh tiap orang tuh punya perjalanannya masing-masing dan gak semua orang tuh bisa mendapatin hal yang ia inginkan dengan cara yang sama. Dan gak semua orang tuh suksesnya tuh di titik yang sama ya. Pernah dengar kata-kata ini gak? Matahari dan bulan, mereka tuh enggak keluar atau enggak bersinar di waktu yang sama. Jadi kalau misalnya kamu belum bersinar hari ini, tenang, pasti ada waktu dimana kalian nanti bakalan bersinar guys. Karena overload ekspektasi ini jadi bikin pikiran kalian tuh terlalu banyak mikir aku harus gini, aku harus gitu. Kalau jadi orang kayak gini, aku harus kayak gini, aku harus sukses di usia sebelum 30 tahun. Bagus, sebenarnya itu bagus kalau itu untuk motivasi kalian dan gak bikin ngedrain kalian. Kalian juga harus punya batasan sendiri buat bikin kalian tuh nggak overthinking, overload ya. Karena hal itu tuh jadi bikin kita tuh punya sedikit ruang buat gagal. Jadi kita tuh nggak biasa buat gagal. Kita gagal dikit tuh rasanya kayak apakah dunia ini akan berakhir kayak gitu. Aku gagal dikit tuh rasanya kayak kayaknya aku jalurnya bukan di sini deh. Aku udah gagal nih. Nggak gitu guys ya. Jangan kayak gitu. Capek kalian tuh bukan karena beban kalian berat, tapi kayak karena kalian tuh merasa harus mencapai level tertentu. Terus yang kedua, itu kita lagi hidup di zaman era perbandingan tiada henti. Kayak kita tuh sering banget kan, karena kita adalah generasi yang terpapar oleh
digital teknologi, kita tuh kayak sering banget scroll media sosial, informasi-informasi berkelanjutan yang gak ada habisnya, yang hari ini isunya si A, besok udah ada isunya si B, abis itu besoknya lagi balik lagi ke isunya si A, tiba-tiba muncul lagi isunya si C. Banyak banget informasi yang kita dapetin gitu guys dari media sosial. Terus kita juga scroll sering banget bandingin diri kayak di mungkin nih ya Instagram atau media sosial yang lainnya. Kayak temen aku ini kok bisa ya umroh di usia dia segini, padahal kan sebenarnya ada faktor ya, kayak dia bikin story umroh gitu misalnya, atau kalau enggak ada bikin story udah kuliah S2 gitu, atau kalau enggak udah bikin story udah nikah, anaknya 2 lucu-lucu, suaminya juga bekerja dengan baik dan kelihatan harmonis kayak gitu. Padahal kan realitanya ya teman-teman ya, realitanya sebenarnya tuh apapun yang kita posting di media sosial atau digital ya, itu tuh adalah bentuk dari bagian terbaik dari diri kita sendiri, bagian terbaik dari orang-orang. Nah kayak gitu. Jadi nggak mungkin mereka tuh, bukannya nggak mungkin ya, tapi kayak jarang banget ya orang-orang tuh yang bakalan memposting saat mereka tuh lagi capek-capeknya atau mungkin lagi ngerintis kayak aku sekarang nih. Nggak mungkin mereka memposting hal-hal yang menyakitkan, itu tuh kayak kemungkinannya dikit banget, sehingga otak-otak kalian tuh cuma dapetin informasi-informasi yang bagus-bagusnya aja, yang baik-baiknya aja, dan kalian merasa kalian tertinggal karena nggak mencapai semua itu di usia kalian saat ini. Padahal itu tuh semuanya tuh wajar banget, dan kembali lagi seperti penjelasanku di awal, mereka tuh cuma memposting hal-hal yang terbaik dari diri mereka. Hal-hal yang mungkin juga diada-ada bisa jadi karena biar kelihatan wow aja di media sosial, karena you know what I mean lah guys ya. Di media sosial tuh semuanya tuh terlihat sempurna. Jadi kalian tuh scroll media sosial, it's okay, but kalian juga jangan lupain diri kalian sendiri kalau kalian tuh juga berharga, kalian juga worth it. Nah daripada scroll terus dan terus nyalahin diri kalian, ada baiknya nih kalian memulai sesuatu yang ingin kalian mulai, kayak upgrade diri. Salah satunya juga buat lihat video aku kayak gini, itu tuh nambah motivasi kalian buat percaya diri, buat mencintai diri sendiri, self love. Di situ juga kalau misalnya kalian bisa nerapin di kehidupan kalian dan komitmen janji pada diri kalian sendiri, aku yakin 100% apa yang bisa jadi keinginan kalian bakalan terwujud. Oke lanjut, untuk yang nomor 3 tuh otak tidak pernah benar-benar istirahat. Kenapa kayak gitu? Karena Gen Z tuh nggak benar-benar offline, maksudnya jarang banget offline-nya ya. Kayak ya aku sendiri pun kalau misalnya udah buka TikTok gitu, scroll video-video pendek, itu tuh rasanya kayak cepet banget waktu berlalu. Padahal ya karena kita ketagihan aja tuh, adiktif banget kan soalnya. Jadi scroll aja, tahu-tahu aku udah pegang HP 3 jam. Itu tuh kayak bener-bener adiktif banget teman-teman ya. Itu bener-bener bikin kalian tuh juga, selain bikin pikiran kalian tuh nambah-nambahin kayak aku apa gagal ya, kok orang-orang bisa kayak gini semua. Itu juga makan waktu kalian dengan hal-hal yang gak penting. Terus juga itu tuh semakin bikin lelah karena kalian tuh terus-terusan bandingin diri kalian sendiri gitu. Abis bangun tidur, bener-bener bangun tidur, niat hati tuh matiin alarm, tapi malah keterusan pegang HP, scroll sana scroll sini, ada notif dikit, ada isu artis si A lagi selingkuh, ada isu apalagi banyak. Jadi kalian tuh nggak bener-bener istirahat. Dari akibat Gen Z jarang offline, itu tuh ternyata secara mental bikin dopamin tuh naik turun terus ya. Jadi nggak stabil gitu dopaminnya. Karena berita yang bahagia jadinya bahagia terus. Karena misalnya info BTS mau konser di Indonesia, seneng banget ya, dopaminnya naik. Nah habis itu kena info PHK besar-besaran, atau kalau enggak info CPNS diundur kayak gitu, itu kayak jadi drop lagi. Atau kalau dopamin instan yang naik turun terus tuh bikin capek, terus bikin fokusnya pendek, karena ini ada hubungannya sama video-video pendek ya, video-video pendek yang memberikan informasi instan. Yang kalau dulu lihat TV atau lihat YouTube yang panjang-panjang kayak gini tuh
banyak tuh informasi dan kayak lebih bisa lihat informasi tuh lebih kayak oh ini gini karena ini, oh ini karena ini. Enggak, kalau sekarang tuh orang-orang pada lihatnya tuh video-video yang pendek itu tuh mempengaruhi fokus ya. Jadi fokusnya juga jadi pendek karena udah terbiasa sama video-video instan, video-video pendek yang memberikan informasi dengan instan. Tuh. Lanjut kita yang keempat. Yang keempat itu tekanan finansial plus masa depan yang nggak pasti. Salah satunya yang bikin ya itu lagi balik lagi karena kita sering banget lihat influencer yang kayak masih muda, dia tiba-tiba udah bisa beli ini beli itu. Sebenarnya ini ya yang rada nge-trigger aku tuh kayak Timothy Ronald. Dia kan masih muda banget tuh, terus dia trading seolah-olah dia berhasil di hal itu di usianya yang masih muda tanpa kuliah juga kan dia kan. Jadi menurut aku tuh anak muda zaman sekarang tuh nggak kenal sama kalimat ini. Kalau aku dulu masih dikasih tahu sama orang tua aku tuh, kamu nggak bakalan dapet hasil yang nyata atau hasil yang maksimal tanpa kamu berkeringat dulu atau bersusah-susah dulu, itu nggak ada. Itu kayak semuanya semu. Kalau misalnya kamu dapet hasil tapi kamu nggak berkeringat dulu, kamu nggak bersusah-susah dulu, itu tuh bakalan semu dan kayak waktu once kamu udah dapet hasilnya itu tuh gak bakalan kayak long lasting gitu loh. You know what I mean? Jadi kalian tuh dengan melakukan suatu kegagalan, dengan kalian tuh berusaha untuk mencapai apa yang kamu inginkan, ngelewatin pet-petnya itu tuh ada pembelajaran di sana yang bikin kalian kalau udah nyampe nih ya di titik itu tuh kamu bisa ngelola itu, kamu beneran siap di situ dan kamu bisa ngelola itu sehingga kamu tuh pantas di situ. Nah itu sebenarnya kayak penjelasan lebih panjangnya tuh kayak gitu. Next, nomor 5 itu Gen Z lebih sadar emosi tapi belum diajarin cara ngolahnya. Itu tuh menurut aku tuh nyata banget, dan ini menurut aku bukan cuma dari segi emosi doang ya, tapi segi dari memanfaatkan digital era ini. Itu tuh bener-bener ngaruh ya. Kayak kita tuh dipaparin sama digital era kayak gini. Kita tuh generasi pertama yang langsung terpapar di digital era dan semuanya serba cepat banget. Kayak dunia tuh tiba-tiba tuh berubahnya cepet banget dari handphone. Kalian pernah gak sih nemuin itu? Kalau di zaman aku kayak masih banyak ya handphone yang keypadnya tuh yang ABC, yang 3 huruf itu loh, ABC, D, E, F, G, H, I, itu aku masih nemuin banget. Terus ada handphone yang kayak lipatnya tuh kayak gini gitu loh, itu tuh ada. Terus ada yang lipatnya gini juga ada, kayak gini, itu ada. Kalian nemuin itu nggak? Kalau aku sih masih nemuin ya. Dan perkembangan itu tuh bener-bener cepet banget rasanya ya teman-teman ya. Karena perkembangan yang cepet itu, jadi kita sendiri tuh belum dibekalin kayak gimana caranya buat menghadapinya. Nah itu tuh menurut aku masalah juga ya. Kayak lebih sadar emosi juga itu kan karena kita mendapatkan banyak informasi-informasi kayak self-awareness, self-improvement, terus hal-hal lain kayak inner child, hal-hal kayak gitu tuh kita dapat informasinya banyak, tapi kita tuh nggak terlalu banyak dapat informasi gimana cara ngolahnya kayak gitu, kayak inner child atau mungkin kalian harus mengekspresikan diri tapi nggak tahu yang benernya tuh kayak gimana. Nah kayak gitu. Karena tadi udah aku sebutin 5 alasan kenapa kita mudah banget buat capek mental. Nah kira-kira ada nggak sih caranya biar kita tuh bisa minimal ngurangin hal itu atau beneran ngilangin capek mental kita? Sebenarnya tuh banyak banget ya, ada banyak banget cara gimana kita biar enggak terlalu capek di era digital saat ini. Itu aku udah bikin 7 rangkumannya gimana cara kita buat mengatasi ini semua. Yang pertama, ubah tujuan dari menghilangkan masalah jadi hidup bersama masalah. Karena sejatinya tuh masalah tuh nggak pernah benar-benar hilang di dalam hidup kita. Kita berproses, kita tumbuh dewasa, hari-hari itu selalu ada masalah. Tapi gimana caranya kita buat hidup berdampingan dengan masalah itu adalah kuncinya. Nggak bakalan ada, hidup yang rapi itu nggak bakalan ada ya teman-teman ya. Aku kasih solusi tuh kita bikin mindset diri kita sendiri. Mindset kecil tapi ini penting. Hari ini tuh nggak harus sempurna. Yang penting nggak ninggalin hari ini dengan suatu hal yang kosong. Tuh menurut aku tuh penting banget. Jadi kayak kita tuh jalan pelan-pelan tapi nggak harus sempurna. Nah itu konsep aku banget ya buat hidup bersama masalah.
Yang kedua, berhenti mengukur diri sendiri dengan timeline orang lain. Nih, ini sering banget dilakuin sama Gen Z. Enggak kalian doang, aku sering banget juga. Kalau misalnya nih, kok dia udah gini ya, kok teman aku tuh udah nikah ya, kok dia udah dapat kerja enak ya, kok dia udah bisa bangun bisnis sendiri ya. Itu tuh sering banget ya, itu permasalahan para Gen Z semua. Ya kembali lagi karena banyaknya informasi yang didapetin dan kalian gak bisa ngefilternya satu-satu. Tapi tenang, ini bisa kalian atasi dengan mindset diri kalian sendiri, dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa hidup itu bukan lomba, tapi perjalanan yang jaraknya tuh beda-beda, kayak gitu. Jadi kalau kalian mulai sekarang merasa kayak tertinggal, please be honest to be yourself. Kalau kalian tuh bisa capai itu semua asalkan kalian mulai buat jalan sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Nomor 3, yang nomor 3 tuh validasi diri kalau memang lagi capek ya guys ya. Jadi nggak usah merasa bersalah kalau misalnya kalian capek, karena semua orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Dan jangan terlalu overwhelming ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian udah kerja dari jam 9 sampai jam 5, 9 to 5 tuh, terus habis itu kerja lagi dan kalian merasa capek banget ya hidup aku ya, dan gak berubah-berubah ya. It's okay guys, itu wajar banget, itu namanya berproses. Dan itu adalah proses yang harus kalian laluin. Once kalian sekarang ngerasa capek, hidup terasa gini-gini aja, gak berubah. Tapi once kalian udah dapetin apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, dan apa yang kalian impi-impikan selama ini, serius, balik lagi ke video aku buktiin kalau itu memang nyata banget dan rasanya tuh bakalan beda daripada kalian tuh dapetin sesuatu yang langsung instan. Nomor 4, ini tuh bakalan berharga banget dan penting banget karena ini salah satu kunci biar kalian tuh bener-bener bisa let it go, let it flow. Itu adalah kurangi input dan banyakin fokus sama diri sendiri. Input tuh maksudnya gimana kak? Input tuh maksudnya kayak dapetin informasi-informasi banyak yang gak bisa kalian filter dan gak terlalu berguna. Jadi kalian tuh harus fokus sama diri kalian sendiri, apa yang jadi prioritas kalian, dan itu yang harus kalian utamakan. Misalnya kalian tuh prioritasnya bikin brand, bikin bisnis gitu ya. Ya udah, difokusin di hal itu aja. Cari info-info yang seputar bisnis kalian, yang benar-benar seputar bisnis kalian ya. Dan pastiin biar kalian tuh nggak ke-trigger, it's okay, abis itu balik lagi ke tujuan awal kalian. Misalnya kalian cari bisnis info distributor terpercaya gitu kan, di media sosial pasti banyak banget ya. Udah fokus di situ. Nah kalau udah dapet, udah sesuai sama tujuan kalian, stop scrollingnya, fokus ke diri kalian juga, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Nah itu tuh bener-bener ngaruh banget di aku ya. Jadi kayak nentuin prioritas kalian tuh bener-bener ngaruh banget. Nomor 5, bangun rutinitas kecil yang bikin kamu masih merasa kalau kamu punya pegang kendali sama diri kamu sendiri. Contoh-contoh kecilnya tuh kayak misalnya nih, menurut aku itu adalah sesuatu yang bisa buat aku tuh menghargai diri aku sendiri ya. Sesuatu hal yang biasanya aku lakukan itu terasa berat, once aku bisa ngelakuin itu, aku merasa aku bisa menghargai diri aku sendiri. Kayak misalnya bangun pagi, terus olahraga ringan, itu tuh gak banyak orang yang lakuin itu. Dan kalau misalnya aku bisa ngelakuin itu, aku merasa aku bangga sama diri aku sendiri, walaupun itu adalah sesuatu yang kecil. Nah, kalau kalian bisa memupuk rasa bangga terhadap diri kalian sendiri, rasa menghargai diri kalian sendiri dengan hal-hal kecil yang kalian lakukan berulang, nah itu tuh bakalan bikin kalian tuh capek tetep ya. Maksudnya kalau belum dapet goalsnya itu tetep bakalan capek, tapi kalian bakalan bisa menghargai diri kalian sendiri dan kalian bakalan ngerasa kalau capek ini tuh satu proses. Nomor 6 tuh sebenarnya kayak lebih ke berpermainan kata-kata buat manifestasi dan sugesti. Jangan pernah bilang kalau kalian tuh nggak bisa. Jangan pernah bilang kalau kalian tuh nggak mampu di suatu hal. Kalau kalian tuh ini kayaknya bukan passion aku deh. Jangan pernah. Kalau misalnya kalian ada kesempatan di situ, ada kesempatan misalnya bikin konten nih ya, lakuin aja dulu. Dan kalau misalnya gagal, jangan pernah berpikir kalau itu tuh karena kalian yang kurang worth it. Enggak. Jangan pernah berpikir kayak gitu.
Ya memang semua orang tuh ada masanya sendiri-sendiri. Kalian tetap harus cari terus apa yang jadi keahlian kalian. Kalau misalnya gagal di satu hal, jangan berhenti di situ, dicoba lagi ke hal yang lain kayak gitu. Jadi kayak manifestasiin aja. Gagal itu nggak apa-apa, asalkan kalian nggak pernah berhenti. Dan yang terakhir, ketujuh, ini mungkin memang susah, tapi mari kita bisa belajar bersama. Terima kenyataan ya teman-teman ya. Terima kenyataan dan berdamai sama diri kamu sendiri kalau kamu memang belum mencapai fase itu. Dan kasih tahu diri kalian sendiri kalau kalian tuh masih pelan-pelan mendaki tujuan kalian. Jadi kalian tuh lagi berproses, kalian bukan benar-benar gagal atau kalian nggak worth it di situ, enggak. Kalian tuh lagi berproses. Terima kenyataan itu. Berdamai itu bukan soal masalahnya langsung hilang. Tapi kamu nggak lagi sendirian lagi buat menghadapi masalah itu. Salah satunya juga dengan subscribe dan nonton video-video aku biar aku bisa bantu kalian dan nemenin kalian di masa perjuangan kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video aku kali ini, dapetin insight-nya juga, bisa langsung di like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Tapi kalau misalnya kalian masih ada hal-hal yang belum paham, bisa banget didiskusiin di kolom komentar. Boleh banget juga ya, kalau tadi aku mungkin ngomongnya kecepatan atau hal-hal yang kurang dipahami, di playback lagi videonya. And I'll see you di next video. Minggu depan pasti ada lagi. Bye-bye. Mari kita sama-sama belajar dan mengupgrade diri sendiri.